Oke, cukur lagi ya, kayak biasa. Kali ini gue bikin potongan rambut taper ya, taper fade. Oke, setelah tadi gue bikin garis pembatas atau natural garis rambut customernya ya, buat bagiin rambut atas dan samping. Terus gue lanjut pakai guard nomor 1,5. Di sini kenapa gue langsung pakai guard 1,5? Karena si customernya ini minta potongannya agak kayak high fade ya. Bilang high fade juga bukan sih, karena dia mintanya juga taper, dimana bagian sampingnya jangan tipis-tipis banget sampai habis kayak taplak meja, tipis banget ya. Setelah gue tadi bikin guideline ya buat bagian rambut bagian bawahnya itu buat habis banget. Habis itu gue langsung habisin pakai clipper ya. Di sini kenapa gue nggak pakai trimmer ya? Karena pisau trimmer itu kan sedemikian tipis banget ya, atau bener-bener mepet, tentu potongannya itu akan dalam banget. Sedangkan si pisau clippernya itu kan ada jarak beberapa inci ya dari pisau atas dan pisau bawahnya itu. Jadi gue di sini pilih bikin guideline-nya itu pakai clipper agar tidak terlalu dalam. Lanjut gosok-gosok pakai sepatu nomor 1 dengan posisi guardnya di sini gue pakai itu close atau tertutup ya teman-teman. Di sini gue pakai guard nomor 1 dengan posisi close. Ini gue berguna buat memudarkan si, kan tadi gue di awal bikin garis ya. Nah, si nomor 1-nya ini gue bikin close buat sedikit memudarkan garis di atasnya atau sedikit menyambungkan dengan sepatu nomor 1,5. Lanjut lagi dengan sepatu 0,5, dimana 0,5 ini gue mainin levernya atau tuasnya ya teman-teman, dimana gue pakai tuas close untuk sedikit ngeblur atau serada menghilangkan garis batas. Lalu gue sambung lagi dengan posisi tuasnya itu atau levernya gue bikin setengah half dan juga open, dimana gue lakuin gerakan tuas halfnya ini setelah gue pakai posisi levernya close. Jadi itu bisa kita bayangin, gue di awal-awal selalu pakai posisi levernya itu close. Habis itu gue sambung bagian atasnya dengan posisi tuas atau levernya half dan open. Dilanjut dengan gerakan overcomb dengan menggunakan sisir doang dan juga clipper. Di sini kenapa gue nggak pakai guard? Di sini gue buat meminimalisir ketipisan pada rambut bagian atasnya ya. Karena tengkorak rambut bagian samping customernya ini, bagian sampingnya tepatnya di atas atau dekat garis pembatas natural rambutnya itu sedikit melengkung. Otomatis kalau gue pakai sepatu atau guard dan gue tempelin ke permukaan kulit customer, bakalan lebih tipis dan potongannya nggak rata. Alhasil jadi itu kayak kelihatan panjang sebelah atau bisa dibilang pitak ya. Terus gue buat meminimalisir lagi, gue nggak pakai sisir overcomb dan clipper. Di sini gue cuman pakai gunting tining atau gunting sasak dan juga sisir ya. Di sini sisir yang gue pakai itu tipis. Ini biasanya gue sisir ini biasanya gue pakai itu buat nyambungin sedikit potongan-potongan taper dan juga nyambungin fade ya. Karena ujung sisirnya itu kan kecil banget ya. Tapi ini sisirnya tadi warna hitam sih ya. Gue padahal waktu itu pesen warna putih, cok. Padahal kan rambut warna hitam. Sisir warna putih kan jadi kontras gitu ya perbedaan. Datangnya warna hitam. Makanya di sini gue pakai sisir overcomb itu warna putih ya. Di menurut gue juga, gue saranin buat teman-teman kalau milih sisir itu pakai sisir warna putih ya. Kenapa pilih sisir warna putih? Rambut customer itu kan warna hitam ya rata-rata ya. Dan sisir itu kan kalau kita pilih warna putih, otomatis warna hitam dan warna putih kalau kita ketemuin kan perbedaannya beda banget tuh ya. Hitam dan putih. Otomatis kalau kita mau motong rambut bagian-bagian yang kayak agak panjang dikit, khususnya kayak pakai gerakan overcomb dimana pakai sisir dan clipper doang, otomatis rambut yang panjang dikit itu kelihatan ya. Jadi itu lebih efisien. Walaupun gue ini pakai sisir warna hijau ya, tapi kan agak kayak putih. Lanjut lagi gue di potongan bagian atasnya. Di sini
cuman gue potong sekitar 2 cm buat rapiin doang, potong bagian atasnya. Di sini potongan bagian atas kita bikin potongan kayak set part ya, dimana potongan belah samping, potongan bapak, anak, potongan sejuta umat, dimana-mana set part atau belah samping. Lanjut gue sisir juga, motong bagian kirinya ya. Ini bagian potongan yang gue bisa tampilin cuman bagian kanan doang ya, sorry. Mungkin suatu saat atau next video gue bisa expose semua bagian potongan yang gue potong biar teman-teman itu bisa lihat. Lanjut lagi, potong tipis-tipis. Gue di sini kadang kalau lagi ngeliat gue potong rambut atau video hasil gue potong rambut ya, kadang gue motong yang pakai teknik jepit kayak gini, kadang gue suka ngeri sendiri ngeliatnya ya, ngeri tangan gue kena gitu loh. Tapi gue pas lagi motong sebenarnya kayak biasa aja gitu, tapi gue kadang kalau gue lihat gue video lagi motong, terutama pakai teknik yang pakai gunting ya, ngeri kena ya. Gue sebelumnya emang udah sering kena sih ya. Buat temen-temen yang tukang cukur, hati-hati ya, fokus, karena gunting itu nggak enak tuh. Lanjut overcomb. Di sini gue emang potongan bagian atas, dimana deket rambut bagian atas yang panjang itu ya, bagian samping ya. Di sini gue sering mainin itu pakai overcomb dan juga gunting sasak. Kenapa gue pakai gunting sasak dan overcomb? Ya balik lagi tadi gue bilang ya, gue di sini buat meminimalisir resiko atau kependekan pada bagian atas ya. Kadang soalnya gue kalau motong rambut, kadang kalau kita motong tuh tinggal dikit doang gitu ya, tinggal kita congkel seret, pas kita potong habis itu kayak kependekan gitu ya, langsung kayak jantung tuh kayak der kayak ya ampun kependekan. Alhasil mau nggak mau gue tuh harus menyamaratakan atau mempresisikan bagian-bagian lainnya yang tadinya udah gue potong, dipotong lagi, otomatis makin tinggi. Di sini bagian atasnya gue cuman sasak bagian ujung-ujungnya doang ya. Kenapa gue sasak cuman ujung-ujungnya doang? Ini jenis rambut yang tipikal rambut ngembang. Ini karena tadi posisi basah ya. Kalau posisi kering gue jamin ngembang. Gue keringin pakai sisir blow, pakai dryer biar kelihatan hasilnya. Oke, ini hasil dari keseluruhan gue potong. Oke, mungkin itu yang bisa gue share, gue sampaikan di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di lain video. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton. Sans Barber. Assalamualaikum.